Alex Marquez harus melewati 5 tikungan di sprint race MotoGP Thailand 2025 untuk menyadari bahwa kakaknya Marc Marquez punya kecepatan tinggi. Di mana menurut Alex, modal tersebut sudah ada dalam genggaman kakaknya untuk bisa memenangkan sprint race MotoGP Thailand 2025. Karena itulah Alex memilih untuk mencuri ilmu dari sang kakak agar bisa mengikuti kecepatannya seperti Marquez. Ogah blunder dan kehilangan kesempatan naik podium, Alex Marquez pilih main aman. Tapi demi bisa meningkatkan kecepatan, Alex memilih untuk menganalisa apa yang jadi strategi sang kakak. Ini karena Alex menghabiskan sprint race hingga garis finish dengan selalu berada di belakang Marc Marquez. Alex mengaku mengambil banyak hal dari Marc, terutama dalam mengatur ban, karena Marc membuat beberapa racing line yang berbeda. Saat ini berkat raihan podium pertama dan kedua, Marquez bersaudara nangkring di dua besar klasemen MotoGP 2025. Pembalap Trackhouse Racing Ai Ogura lagi-lagi mencuri perhatian dengan penampilan kuat hingga finish di posisi keempat pada balapan sprint MotoGP Thailand 2025. Berstatus rookie dan tidak mengendarai Ducati, Ai Ogura langsung meledak pada seri pertama MotoGP musim 2025 di sirkuit Buriram, Thailand. Balapan sprint yang digelar pada Sabtu menjadi panggung rookie bermotor Aprilia RS-GP tersebut. Tak dari posisi kelima, pembalap asal Jepang langsung merangsek untuk mengambil alih posisi keempat. Meski tidak dapat memperbaiki posisi hingga akhir, Ogura tampil solid. Ogura sudah mengundang perhatian saat tes pramusim. Bagaimana tidak, dalam tes shakedown di Sepang, dia sudah bisa melaju dengan ritme yang sama dengan pembalap terbaik Aprilia dalam balapan sebelumnya di tempat yang sama. Padahal, jika menarik mundur ke belakang, bergabungnya Ogura ke tim Trackhouse tidak diduga. Saat tim balap asal Amerika Serikat itu meresmikan partisipasi di kelas para raja, publik mengira bahwa rookie yang akan merapat adalah Joe Roberts yang berasal dari negeri Paman Sam. Namun, Ogura justru dipilih dan dengan kontrak yang cukup panjang yakni 2 tahun. David Brivio selaku kepala tim Trackhouse di MotoGP pun bahagia dengan keputusannya untuk menggait rider asal Jepang. Setelah Ogura melesat sejak hari pertama seri, Brivio kian terkesan dengan bagaimana si rookie mampu menempel Francesco Bagnaia hingga akhir sprint. Langsung mengimbangi kecepatan pembalap paling dominan dalam beberapa tahun terakhir tentunya tidak mudah, apalagi untuk seorang debutan. Brivio sendiri sudah mendapat reputasi karena mata elangnya dalam membidik calon juara. Adapun soal Ogura, keyakinan Brivio sudah terbayar sejak jelang gabung karena Ogura merebut puncak klasemen Moto2 beberapa saat setelah diumumkan dan menguncinya di akhir musim. Meski demikian, tetap saja Brivio tak menyangka lesatannya secepat ini. Alhasil kendati Ogura tidak membawa kecepatannya lebih jauh untuk posisi 3 besar, Brivio tidak bisa merasa lebih bahagia lagi. Di antara pembalap Yamaha di MotoGP, perbedaan pendekatan mental tampak jelas antara Fabio Quartararo dan Jack Miller. Quartararo mengendalikan naluri dan spontanitas yang diyakini memungkinkannya untuk mencapai kecepatan maksimal pada motor Yamaha. Pendekatan ini dianggap sebagai kunci dalam mengoptimalkan potensi mesin, terutama ketika situasi balapan menuntut respon cepat tanpa perhitungan yang berlebihan. Sebaliknya, Jack Miller cenderung lebih analitis dalam berkendara. Pendekatan yang lebih berpikir secara mendalam ini berpotensi menghambat kecepatan yang bisa dicapai, karena memaksa pembalap untuk terus-menerus mengontrol setiap aspek pengambilan keputusan di lintasan. Perbedaan gaya ini tampak jelas saat kedua pembalap tampil dalam sesi uji coba. Dengan Quartararo menunjukkan performa yang lebih agresif dan konsisten dibandingkan Miller yang masih berupaya menemukan keseimbangan ideal antara naluri dan perhitungan. Tim Yamaha menyadari bahwa keberhasilan dalam MotoGP tidak hanya ditentukan oleh kecepatan motor, tetapi juga oleh kesiapan mental pembalap. Strategi untuk melepaskan kontrol pikiran secara berlebihan telah terbukti membawa keuntungan signifikan dalam mencapai waktu putaran yang lebih cepat. Hal ini mendorong tim untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan aspek psikologis dalam pelatihan guna memastikan bahwa semua pembalap dapat mengeluarkan performa terbaik mereka. Evaluasi mendalam terhadap perbedaan pendekatan mental ini diharapkan dapat membantu Yamaha menyatukan kecepatan dan konsistensi di antara para pembalapnya, sehingga dapat bersaing lebih kuat di ajang MotoGP. Dalam balapan sprint MotoGP Thailand terjadi insiden yang memaksa Fabio Di Giannantonio menghentikan partisipasinya.
Selama balapan, motor yang dikendarainya tiba-tiba mengalami kebakaran akibat masalah mekanis yang muncul secara tiba-tiba. Kejadian ini langsung mengakibatkan pembalap tersebut terpaksa mundur dari balapan sehingga berdampak pada hasil keseluruhan tim. Insiden kebakaran pada motor menimbulkan keprihatinan besar di antara para pembalap dan tim, mengingat pentingnya keselamatan dan keandalan mesin dalam kompetisi tingkat tertinggi. Tim teknis segera melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah ini dan mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Langkah perbaikan tersebut menjadi prioritas dalam persiapan menuju balapan-balapan berikutnya di kalender MotoGP. Kejadian ini juga menggarisbawahi tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan dan menyempurnakan mesin balap, terutama di era teknologi yang semakin canggih. Insiden tersebut menambah daftar tantangan teknis yang harus diatasi untuk menjaga standar performa dan keamanan. Para penggemar dan pihak terkait berharap bahwa evaluasi menyeluruh dan peningkatan sistem akan membawa perbaikan signifikan sehingga motor dapat tampil lebih stabil dan aman di sirkuit-sirkuit balapan mendatang. Ogura contek gaya balap Bagnaia. Ai Ogura, pembalap yang berhasil meraih posisi keempat, menjelaskan bahwa peningkatan performanya di lintasan diperoleh melalui adaptasi terhadap teknik balap yang pernah ditunjukkan oleh Pecco Bagnaia. Dalam proses evaluasi dan pengembangan gaya balapnya, Ogura mempelajari secara mendalam cara kerja dan strategi teknis yang diaplikasikan oleh rekan setimnya untuk mengoptimalkan motor. Dengan menerapkan beberapa modifikasi pada setelan motor dan teknik pengereman, ia mampu meningkatkan waktu putarannya secara signifikan sehingga posisinya di lintasan menjadi lebih kompetitif. Proses adaptasi tersebut mencerminkan kolaborasi pengetahuan di antara para pembalap, yang mana inovasi dan perbaikan teknik menjadi kunci untuk terus bersaing di level tertinggi. Ogura menegaskan bahwa evaluasi mendalam terhadap strategi balap yang sudah terbukti efektif memberikan inspirasi untuk menciptakan pendekatan baru yang sesuai dengan karakteristik motor yang ia kendarai. Keberhasilan dalam menerapkan modifikasi ini menunjukkan bahwa kesediaannya untuk belajar dan mengadaptasi metode yang ada dapat menghasilkan peningkatan performa yang nyata. Pendekatan yang dilakukan Ogura memberikan contoh bagaimana inovasi dalam teknik balap tidak hanya bergantung pada kemampuan motor, tetapi juga pada kesiapan mental dan adaptasi strategi yang cepat di lintasan. Hal ini diyakini dapat menjadi inspirasi bagi pembalap lain untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan gaya balap mereka agar tetap bersaing di kejuaraan MotoGP yang penuh tantangan. Di sesi sprint MotoGP, Bagnaia kembali menghadapi masalah teknis yang konsisten, terutama pada saat motor mencapai batas maksimal dalam format balapan pendek. Hasil pengamatan tim menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada ketidakselarasan antara pemetaan mesin, kinerja ban, dan beban aerodinamis. Hal ini menyebabkan motor kehilangan keseimbangan dan cengkraman saat pengereman mendekati tikungan, sehingga performa keseluruhan tidak mencapai potensi terbaiknya. Kondisi sprint yang mengharuskan akselerasi dan pengereman yang lebih agresif ternyata memunculkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan balapan jarak panjang. Motor yang telah dioptimalkan untuk balapan penuh tidak dapat langsung menyesuaikan diri dengan tuntutan sprint, sehingga muncul variabilitas dalam kecepatan dan stabilitas. Data yang dikumpulkan selama sesi sprint mengungkapkan bahwa motor cenderung tidak konsisten, meskipun terdapat upaya perbaikan kecil pada beberapa lap. Tim teknis terus menganalisis data untuk mengidentifikasi titik-titik perbaikan yang diperlukan dengan harapan dapat mengoptimalkan setup motor agar mampu memberikan respon yang lebih baik di setiap fase sprint. Dengan demikian, meskipun masalah teknis yang menghambat performa masih menjadi tantangan, penyelesaian kendala ini menjadi prioritas utama agar motor dapat bekerja lebih stabil dan kompetitif di sesi balapan mendatang. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan performa motor melalui evaluasi mendalam dan penyesuaian yang tepat.